Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar mengenai switch dan router. Untuk yang pertama kita akan belajar mengenai konsep switch dan router terlebih dahulu. Yang pertama kita bahas adalah switch. Jadi apa sih itu switch? Switch adalah perangkat yang menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Jadi switch adalah perangkat yang menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Kemudian yaitu router. Router adalah perangkat yang menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, jadi perbedaannya di antara switch dan router, jikalau switch hanya dapat menghubungkan device dalam satu blok subnet, sedangkan router ialah menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Keduanya dapat digabungkan menjadi satu hingga terbentuknya suatu topologi. Misalkan di sini saya menggunakan contoh. Di sini sudah saya siapkan ada 3 laptop, 1 switch dan 1 router. Kita contohkan di sini. Pada laptop pertama kita kasih IP 192.168.1.1, dan pada laptop 2 kita kasih IP 192.168.1.1. Nah, di sini di antara dua laptop ini maka akan bisa saling terhubung karena ini masih maaf lupa. Sini kita pakainya 2. Nah, jadi di sini dua laptop ini masih dalam satu blok yang sama karena kita akan menggunakan yaitu 192.168.1.0, prefiknya adalah 27. Nah, yang mana kita tahu 27 di sini hanya memiliki 32 IP yang bisa kita gunakan. Jadi jika di laptop ini masih dalam satu blok, maka bisa terhubung dengan menggunakan switch. Nah, jika kita kasih IP pada laptop yang sebelah sini 192.168.1.70, maka otomatis laptop yang sebelah sini sudah berbeda blok. Nah, jika kita ingin menghubungkan antara laptop blok bagian sini dan blok bagian sini, kita memerlukan alat yang namanya router. Nah, jadi router di sini berfungsi untuk menghubungkan dua blok dalam satu jaringan. Jadi konsep dari switch dan router ialah switch menghubungkan device-device dalam satu blok subnet seperti yang tadi saya tuliskan di sini menjadi 1 dan 2. Nah, sedangkan di sini saya memberi IP 70, otomatis blok berbeda, dan agar bisa laptop ini terhubung dalam satu topologi, kita menggunakan yang namanya router. Jadi itulah konsep dari switch dan router. Kemudian kita akan belajar untuk praktek switch dan router di Cisco. Oke, kita di sini sudah masuk untuk pada tampilan Cisco-nya.
Yang pertama kita akan buat yaitu hampir sama seperti topologi yang tadi. Kita memerlukan yaitu komputer. Kita pergi ke sini pada end device. Kita tambahkan laptop, tambahkan PC. Ya, menggunakan laptop juga nggak apa-apa. Kemudian kita akan menambahkan yang namanya switch. Setelah menambahkan ketiganya, kita akan menambahkan yang namanya kabel. Kemudian kita akan memasukkan IP kepada komputer di sini agar bisa saling terhubung. Kita bisa beri contoh di sini, masuk pada desktop, kemudian ke IP konfigurasi. Di sini kita akan menggunakan IP yaitu ini ya teman-teman, 10.10.10. Kita akan menggunakan IP 10.10.10.10. Kemudian untuk subnetnya kita akan menggunakan 255.254 atau prefix 27. Kemudian kita close, masuk pada komputer satunya, menu desktop, IP konfigurasi, kita tambahkan 10.10.10.11. Subnet mask 255.254. Kemudian kita close lagi dan kita bisa cek pada command prompt di sini pada menu desktop. Kita langsung saja ping 10.10.10.11. Nah, maka otomatis sudah bisa ya teman-teman. Di sini TTL, dan jika kita di sini kita ganti IP yang berbeda, maka hasilnya jika kita merubah IP pada komputer yang tadi kita ganti, otomatis hasil dari tes kita akan request timeout atau gagal. Kita kembalikan lagi. Kita bisa mengeceknya juga menggunakan di sini surat ya teman-teman. Kita klik pada komputer satu, kemudian klik pada komputer satunya lagi. Maka di sini sudah berhasil ya teman-teman, successful. Kemudian jika satu blok ini sudah kita dapatkan, kemudian kita akan menambahkan lagi untuk blok satunya. Kita tambahkan laptop, komputer. Nah, kemudian kita kasih switch lagi. Switch. Kita kasih kabel. Oh ya, saya lupa. Di sini untuk saling menghubungkan agar komputer saling terhubung, itu kita menggunakan kabel yang namanya kabel UTP ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah menghubungkan ketiga komputer. Kemudian kita kasih IP pada komputernya. Desktop, IP konfigurasi. Di sini kita akan menggunakan IP. Nah, di sini kita akan menggunakan IP yang bagian blok kedua. Kita kasih 10.10.10.34. Kemudian kita kasihkan IP subnet mask 255.255.226. Kita close. Kita kasih IP pada semua laptop, komputer.
kita cek menggunakan surat PC 2 ke PC 3 successful, kemudian PC 3 ke PC 4 successful juga, kita delete dulu. Nah, dan yang terakhir kita cek pada PC 2 ke PC 4 successful. Nah, jadi di sini antara blok 1 dan blok 2 kita biar mudah kita bedakan di sini menggunakan lantai 1 dan lantai 2. Jadi tadi kita sudah cek pada lantai 1 dan lantai 2 kedua-duanya pada bisa untuk saling ping pada blok mereka masing-masing. Dan untuk menghubungkan dua lantai ini menjadi satu IP, kita menggunakan yang namanya router. Kita tambahkan di sini pada network device. Untuk router kalian bebas bisa menggunakan apa saja. Di sini saya menggunakan yang paling kanan. Kemudian kita kasih kabel. Nah, di sini saya ada tampilan FA. Mungkin jika kalian masih belum ada, di sini ada caranya. Klik pada option, preference, dan pada interface, lebih tepatnya pada always show ports label, kita centang. Jika kita close di sini, kita matikan. Nah, maka FA-nya akan menghilang. Jika kita nyalakan, akan ada. Saya sarankan untuk mengaktifkannya. Kemudian kita akan untuk lanjut men-setting routernya atau mengkonfigurasikan. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan router ini pada config. Di sini ada FA itu adalah bisa disebut sebagai interface. Jadi router memerlukan FA agar bisa saling terhubung. Di sini pada kabel FA-nya masih berwarna merah ya teman-teman. Itu tandanya kita masih belum menyalakan routernya. Di sini untuk menyalakan kita masuk pada tampilan config, kemudian ke paling bawah fast Ethernet. Di sini untuk fast Ethernet atau FA 0/0 kita akan nyalakan. Maka akan berganti warna menjadi hijau atau sudah menyala. Kemudian kita sekalian untuk memasukkan IP tadi pada blok di sini menggunakan blok pertama. Jadi kita akan memasukkan IP 10 1 dan subnet max 255 255 224. Kemudian kita akan lanjut pada kabel satunya lagi yaitu FA01. Sini masuk pada FA01. Kita nyalakan dulu. Sudah menyala, kita masukkan IP 10. Ini tadi menggunakan blok kedua. Kita memasukkan IP 10 3 IP sudah masuk. Jika sudah, kita close. Kemudian kita tunggu di sini FA404 belum. Nah, jika sudah hijau, kita bisa cek pada blok mereka masing-masing terlebih dahulu. Pada PC 0 ke PC 1 sudah berhasil. Kemudian pada blok kedua PC 2 ke PC 3 berhasil. PC 3 ke PC 4 berhasil, dan yang terakhir PC 2 ke PC 4 berhasil. Jadi ini kedua lantai sudah atau blok sudah bisa terhubung
pada jaringan blok mereka masing-masing. Kemudian kita akan cek pada blok yang beda. Misalkan di sini PC 0, kita akan hubungkan ke PC 2. Apakah berhasil? Oke. Pada yang pertama, percobaan pertama gagal, itu sudah wajar. Kita akan coba lagi. Pilot. Oh, maaf ya teman-teman. Agar bisa terhubung, tadi kita sudah memberikan IP pada router. Nah, jika sudah memberikan IP pada router, kemudian kita akan setting pada komputer masing-masing pada bagian default gateway. Kita akan masukkan 10, 10, 10, 1 pada komputer satunya. 10, 10, 10, 1 pada blok satunya lagi. Pada blok ini saya menggunakan default gateway 10, 10, 33. Dan yang terakhir 10, 10, 10, 33. Nah, jika sudah memasukkan IP default gateway, kemudian kita cek tes lagi. Kita hapus dulu. Gagal. Oke. Kita cek lagi. Nah, maka akan berhasil seperti ini ya teman-teman. Kita coba lagi pada PC 1 ke PC 4. Gagal. Oke. Satu lagi. Dan berhasil. Jadi seperti itulah cara untuk mengkonfigurasi switch dan router. Mungkin video kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Sampai jumpa.